hari Alhamdulillah, dan sama-sama kita berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bertema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun generasi religius cinta tanah air dan mandiri ekonomi. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar dan berkah. Alhamdulillah, dan juga atas nama Yayasan Bintang aturkan ahlan wa sahlan bihadurikum di Al-Wahab. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa pendidikan atau produk yang kita laksanakan di yayasan ini adalah pendidikan non formal. Putra putri Bapak Ibu yang dititipkan di sini lebih kepada kurikulum kita adalah membangun karakter anak-anak, bukan mengajarkan calistung. Selebihnya anak-anak kita ini dibagi dalam kategori 3 bagian pendidikan. Yang pertama berbasis agama, maka anak kita harus agamais, teis, agamais, nasionalis, berjiwa bisnis. Itu tujuan daripada pendidikan kita di Al-Wahab ini. Yang pertama agamais, jelas. Anak-anak yang belajar di sini harus pandai sholat, harus pandai ngaji, harus pandai sesuatu yang sifatnya basic, dasar agama. Doa orang tua, doa masuk masjid, doa setelah sholat pasti diajarkan. Itu program utama yang pertama, agamais. Terus cukup sampai di situ, pintar ngaji, pintar doa, pintar tahlil, tidak cukup. Yang kedua, basis kita adalah nasionalis. Artinya, adik-adik yang diajarkan ini selain dia dibekali ilmu agama, dia pun harus cinta tanah air dan bangsa. Bisa ibu-ibu lihat tulisan-tulisan di sekeliling Masjid Al-Wahab ini, aula Masjid Al-Wahab ini, seluruh kata-katanya adalah kata-kata membangun karakter, membangun jiwa-jiwa nasional. Apa yang dicontohkan Nabi? Apakah kita hanya membahas lahirnya Nabi, wanginya Nabi, keringatnya Nabi, poros bodinya Nabi? Apakah cukup kita membahas seperti itu? Tidak cukup sampai di situ. Nabi Muhammad itu berjuang, Nabi Muhammad itu berjiwa bisnis sosial dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk Islam sehingga nyampe ke pangkuan kita hari ini. Tanpa perjuangan beliau, tak mungkin. Paham ya? Jadi yang harus kita depankan adalah perjuangan baginda Nabi sehingga beliau hari ini seluruh semesta alam bersolawat kepadanya. Pertanyaannya, kenapa bersolawat? Apakah karena hanya baginda Nabi itu badannya harum? Karena beliau telah membangun peradaban yang namanya Madinah. Madinah asal kata tamadun. Tamadun itu artinya peradaban. Beliau membuat peradaban umat manusia pasca Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Setelah itu 30 generasi tidak ada yang memimpin dunia alias dunia jahiliyah, alias dunia tidak jelas arahnya kemana. Nah, baginda Nabi lahir ke alam dunia untuk mencerahkan dunia dengan Al-Qur'annya. Barangkali itu yang harus kita pahami dalam nama memperingati Maulid Nabi. Oke, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi sebagai manusia. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam momen yang penuh berkah dan bahagia ini, kita mengadakan santunan kepada adik-adik yatim dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Dihaturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh ayah bunda, mbak, kakak, adik-adik dimanapun berada di seluruh Nusantara bahkan dunia, yang senantiasa support untuk adik-adik yatim dan duafa Yayasan Rindang Indonesia.
Kami semua berdoa dalam momen yang penuh keberkahan ini, ayah bunda, kakak, adik senantiasa dalam kesehatan yang paripurna, sehat jasmani, sehat rohani, dimudahkan segenap urusannya, dilancarkan tugas mulianya, rezekinya berlimpah barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dianugerahkan putra putri yang soleh dan soleha, dan suatu saat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah wa maghfirah min Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وسلم في هذا المجلس هانية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وشفينا محمد.
Allah. Tadi ikutin baca Maulidur Rasul. Dari awal baca surah Yasin, baca Yasin. Baca tahlil zikir, baca. Kemudian juga baca Maulid sampai selesai Mahalul Qiyam. Diiringi dengan tim hadroh, betapa luar biasanya. Ini insya Allah ini di dalam ruangan ini nih berkumpul para malaikat berdesak-desakan dengan ibu-ibu semuanya. Karena malaikat di dalam hadis Rasulullah dikatakan bila ada majlis zikir, bila ada majlis ilmu di situ, bila ada majlis maulid di situ, maulid yang dibaca, tahlil zikir yang dibaca, surah Yasin yang dibaca, pahalanya ngalir buat ahli kubur semuanya. Ibu orang tuanya yang sudah meninggal dunia, suaminya yang sudah meninggal dunia, orang tua, mertua, kerabat ibu yang sudah meninggal dunia, dengan bacaan-bacaan zikir tadi, mereka semua sedang tersenyum bahagia pada sore hari ini. Ibu bisa hadir ke acara maulid seperti ini, terus istiqomah. Bukan hanya untuk maulidnya saja, tapi ibu upayakan terus buat belajar. Ibu-ibu wali santri, anaknya di sini dibimbing untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa baca tulis Al-Quran. Betapa bahagianya orang tua yang anak-anaknya bisa membaca Al-Quran. Betul nggak ibu? Ibu sebagai orang tua mungkin sebagian ada yang nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca tulis Al-Quran. Diri kita nih kayak ibu-ibu dan saya, seandainya sekarang baru belajar, dapatnya lama ibu-ibu sekalian. Kenapa? Otaknya udah penuh dengan hal-hal segala macam. Bawang harganya naik, cabai harganya naik. Begitu biasanya kalau perempuan. Belajarnya banyakkan, dapatnya apa lupanya. Di sini alhamdulillah wa syukurillah ada tempat pendidikan buat anak-anak belajar, dan saya lihat tadi ketika saya masuk langsung mereka mencium tangan saya. Yang perempuan mereka tahu ternyata mereka adalah pelajar-pelajar di Miftahul Amal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di sini besok akan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini cakep banget nih punya tema. Ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Apa temanya? Meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam membangun generasi religius, cinta tanah air, dan mandiri ekonomi. Masya Allah. Tepuk tangan boleh. Ini mah bukan masjid. Bu, temanya aja cakep banget. Ya. Meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ibu-ibu ini sebagai para wali santri, saya berharap betul kalau pengen meneladani Rasulullah seluruhnya, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan keseluruhan. Yang belum tutup aurat berarti hati-hati. Ibu-ibu wanita muslimah, jangan pakai kerudungnya di saat pengajian saja, jangan pakai kerudungnya baju muslimahnya di saat hadir maulid saja. Hati-hati, hati-hati, katanya mau meneladani Rasulullah SAW. Ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dari mulai berpakaian, dari mulai berjalan, dari mulai berbicara, dari mulai makannya, dari mulai tidurnya, dari mulai bangun tidurnya, sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diajarin gak sama Nabi Muhammad? Diajarin. Berpakaiannya perempuan muslimah harus bagaimana? Saya harap, yuk yang belum berkerudung ketika keluar dari rumah, tutuplah auratmu, tutuplah auratmu. Jangan sampai besok di neraka rambutmu diikat, dibakar di neraka jahanam sebab rambutmu terurai, terlihat dengan laki-laki yang bukan muhrim. Nauzubillah, nauzubillah. Dalam membangun generasi religius, mau bagaimana dibilang generasi religius kalau keluar rumahnya aja belum menutup aurat? Anaknya mau udah rapi, sholatnya, pakai bajunya, udah rapi anaknya, emaknya keluar rambut kemana-mana, leher kemana-mana, betis kemana-mana.
Masih ada yang begitu? Insya Allah enggak, di sini orang-orang ahli ilmu semuanya. Jangan sampai ya. Kita udah masukin anak kita ke Yayasan Rindang Indonesia buat belajar agama, tapi emaknya nggak nyontoin di rumah, bagaimana? Al-ummu madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah pendidik pertama buat anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya. Anaknya dimasukin ke sini udah bisa baca Al-Quran, alhamdulillah. Emaknya bisa kagak? Emaknya bisa enggak? Belajar gak dapet. Nah, masih mau belajar, masih alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena nuntut ilmu hukumnya wajib, ibu. Yang belum juga bisa baca, kalau udah terlalu tua kayaknya Mahil nih. Nya mau udah, yang penting duduk hadir ngaji, masalah dapatnya urusan Allah. Wanita dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad memuliakan perempuan, sampai-sampai Nabi bilang dalam hadis, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara, ibu. Nabi mengangkat perempuan menjadi tiang negara. Kali kalau negara mah kita keberatan. Tiang rumah tangga deh ya. Rumah tangganya biar bagus, ibu-ibunya harus juga bagus. Bagus ilmunya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya. Karena Nabi Muhammad yang menyuruh kita, yang bilang dalam hadis, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiang negara. Idza solahatil bilad. Bila perempuannya bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus imannya, bagus perangainya, katanya Nabi. Idza solahatil bilad. Bila perempuannya bagus, maka negaranya juga akan bagus. بالخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير واجعلنا والحاضرين من بركة أهل الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Di wilayah dekat kami, Miftahul Amal, Masya Allah kami selalu berdoa semoga Yayasan Rindang Indonesia yang memang peduli dengan masyarakat khususnya yatim dan duafa, semoga terus berkah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurusnya ya, ketua umumnya, para pengajarnya semuanya senantiasa Allah kasih keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat nanti. Anak-anak yang belajar di sini semoga mereka menjadi anak-anak yang sholihin dan sholihat, terus sukses, terus maju karena visi misinya sangat luar biasa untuk membahagiakan orang-orang duafa dan juga yatim. Mudah-mudahan diberkahi terus oleh Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinerginya mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan ini silaturahim ke Miftahul Amal, Miftahul Amal juga nyambung silaturahim ini, dan mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan suatu hal yang kebaikan, karena apa yang kita laksanakan kan sebenarnya dakwah. Semoga apa yang diniatkan nanti entah dengan cara apa, nanti Allah yang memberikan jalannya. Mudah-mudahan ada jalinan kerjasama di antara Miftahul Amal, sinerginya. Sekarang aja udah ketahuan kan, banyak dari sini yang belajar di sana, yang di sana belajar. Ini sinergi yang luar biasa. Semoga Allah